kembali lagi di Jurnal Sinema bersama saya Nicholas Yudifar, dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa cukup jauh. Beliau bermukim di Eropa, tepatnya di Jerman, yaitu Mas Gugi Gumilang, Direktur Eksekutif dari Indox. Terima kasih. Halo Gi. Halo. Terima kasih Gi, udah ngeluangin waktu ya buat ngobrol-ngobrol di Jurnal Sinema hari ini. Oh, sama-sama. Terima kasih udah diundang. Iya. Oke. Sebelumnya kami berterima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Jurnal Sinema sampai hari ini, dan tonton terus program Jurnal Sinema karena masih banyak narasumber-narasumber yang amat menarik yang akan kita undang dan ngobrol bareng soal topik sinema Indonesia. Nah, hari ini kebetulan Mas Gugi ini dari Indox. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Indox, yaitu sebuah organisasi penggiat film dokumenter yang mungkin nanti secara detail bisa diceritakan oleh Mas Gugi langsung. Ya, mungkin di awal perkenalan Mas Gugi bisa perkenalkan diri, background pendidikan mungkin, kemudian kapan mulai tertarik dengan film, terus kenapa kok bisa ada di jejaring film ini gitu. Karena mungkin Mas Gugi lebih banyak di dokumenter atau bukan di industri sinema, yang artinya bukan di industri yang seperti saya pahamin adalah dari PH ke PH gitu kerjanya, terus kerja sebagai artinya tim teknis di lapangan, tapi lebih di konsep, lebih di producing, lebih ke kreatif produser gitu. Nah, mungkin boleh diceritakan awalnya gitu, bisa ada di dunia film gitu. Siap. Baik, halo, nama saya Gugi. Saya sekarang menjabat sebagai Direktur Eksekutif di Indox. Mungkin cerita sedikit tentang background, dan tadi juga disebut bahwa bagaimana sih awalnya saya kenal dengan dunia film itu sendiri. Sebetulnya background akademik saya itu di politik, jadi saya ngambil S1 dulu di Bandung, hubungan internasional, dan juga setelah itu saya kebetulan pindah ke Jerman, ngambil S2 di sana, yang sebetulnya mata kuliah atau jurusannya lebih ke sosiologi. Jadi memang nama programnya itu sebetulnya Global Studies. Jadi banyaknya bagaimana memecahkan problem-problem sosial memakai medium-medium, bisa dari seni, dan juga bisa dari diskusi, dan juga bisa dari metode yang memang bukan realis ya, bukan secara dengan bekerja dengan policy maker misalkan atau apapun. Jadi setelah saya studi itu, saya kebetulan, atau saya merasa beruntung sih, saya dapat kerja di UNICEF di Kenya. Nah, di situ sebetulnya awal saya berhubungan dengan medium film, karena waktu itu posisi saya di UNICEF sebagai communication consultant. Di situ banyak project yang memang menggunakan medium film untuk sebagai produk komunikasi dari UNICEF tersebut. Mereka juga bikin seperti PSA, Public Service Announcement, dan juga ada short documentary dan sebagainya. Nah, kebetulan waktu itu saya terlibat di project short documentary tentang stigma albinism, stigma albino di Kenya. Nah, dari situ saya juga merasa bahwa ini dampak dari film ini juga terasa, dan memang medium ini saya rasa paling efektif untuk mentransfer pesan-pesan yang memang ingin disampaikan ke masyarakat.
Dari sana selesai saya kerja di sana, saya pulang ke Indonesia itu sekitar tahun 2013 2013 kali ya. Nah, waktu itu saya langsung gabung sama Goethe Institute karena saya juga tahu bahwa saya ada ketertarikan untuk belajar atau masuk ke bidang festival manajemen, film festival manajemen. Waktu itu saya bekerja di Top Shots Documentary International Film Festival ya, yang digagas juga oleh Goethe Institute. Di situ saya belajar banyak tentang bagaimana sih nature festival itu sendiri, dan juga banyak film-film referensi dari film-film dokumenter dari seluruh dari region, dari seluruh negara juga. Jadi itu kayak sambil belajar film festival tapi sambil terima banyak film referensi. Jadi itu sangat membantu sih dengan karir saya. Waktu itu setelah film festival saya bertemu dengan organisasi Indox sebetulnya, yang waktu itu masih dipegang oleh Amelia Hapsari. Kita berteman dan kita juga banyak bekerja bareng, dan kebetulan saya juga beruntung bahwa dia yang mungkin salah satu mentor saya juga ya di dokumenter, karena dengan beliau saya juga banyak terlibat dengan project film dokumenter. Nah, di situ juga saya banyak belajar bagaimana cara memproduksi film, dan juga bagaimana role producer di set, bagaimana role producer di offset dan selanjutnya. Setelah gabung di Indox, saya juga balik lagi ke Goethe Institute, beberapa kali ikut proyek di sana, dan juga mengorganisir beberapa film festival yang diusung Goethe Institute. Nah, dari situ juga saya terus balik lagi ke Jerman tahun 2018, tapi saya masih banyak project dengan Indox di situ ya sebagai freelance. Salah satunya juga mengkonsepsi dan mendesain mendesain impact campaign untuk salah satu film dokumenter yang mereka support. Karena itu juga waktu itu pandemi, jadi saya bisa banyak remote working ya, jadinya enak juga sih. Nah, jadi di situ juga memang hubungan dengan Indox sudah dibangun sejak lama. Jadinya waktu Amelia mengundurkan diri di akhir tahun 2020, saya dipercaya untuk menggantikan beliau di tahun 2021 ini. Itu perkenalan singkatnya mungkin ya, agak panjang tapi saya berusaha singkat mungkin. Iya, terbayang. Baik. Kemudian dari apa yang Gugi kerjakan kan lebih banyak ke program ya, berarti ya. Program artinya bukan hanya memproduksi film, tapi juga membuat program-program penayangan film, begitu kan? Nah, dan karena Indox itu konsentrasinya di dokumenter, dan bukan hanya dokumenter Indonesia ya, punya jejaring luas di dunia gitu. Nah, apa yang membuat Gugi itu, maksudnya itu kan awalnya tidak sengaja gitu ya, tapi kenapa terus tetap nyantol gitu sama dokumenter gitu? Awalnya kan karena kebetulan UNICEF, terus ada program bikin dokumenter, nah terus di Goethe juga sama, Chop Shot, terus Indox juga sama. Nah, tapi kenapa dokumenter tetap dipilih gitu untuk jadi salah satu hal yang dikerjakan gitu? Sebetulnya kalau core interest-nya dari dulu juga memang sebelum
saya kuliah atau pas kuliah memang interestnya kan sebetulnya menganalisis sosial, problem-problem sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi adanya keinginan untuk mengubah atau menggerakkan social movement, dan akhirnya ketemu medium yang sebetulnya itu saya merasa yang paling efektif untuk memenuhi keinginan saya itu gitu. Jadi sebetulnya pas sekali sih apa yang saya inginkan, saya pelajari, terus ketemu medium film, itu koneksinya kayak pas aja semua itu ya. Terus jadi dari titik itu saya nggak bisa keluar lagi dari lingkaran ini gitu ya. Jadi ya memang tujuan akhirnya sih memang untuk mengungkap atau kayak mengupas juga ya, kayak penyebab atau ketidakadilan mungkin di kasus atau tema tertentu yang terjadi di masyarakat gitu, dengan harapan bahwa film ini bisa membantu menggerakkan masyarakat untuk menuntut perubahan gitu sih. Oke, jadi ada sisi bicara, kalau kita bicara kegelisahannya gitu ya, kegelisahan seorang Gugi salah satunya bisa tersalurkan lewat dokumenter gitu ya. Betul. Gitu. Jadi dokumenter ini jadi satu medium yang udah lengkap untuk menyalurkan itu ya. Dan sebetulnya saya nggak tahu nih sebutannya, karena kita kan kalau di film sangat lekat dengan yang namanya profesi atau profesi tertentu lah, katakanlah pembuat film ya, tapi misalkan ada orang yang lebih spesifik kemana penulisan, ada yang lebih spesifik ke produser dan sutradara. Dan mungkin kalau di dokumenter kebanyakan teman-teman dokumentaris juga merangkap 3 hal tersebut biasanya di awal ya, untuk ketika membuat atau melahirkan sebuah proyek gitu. Nah, kalau Gugi sebenarnya lebih kemana sih yang biasa dilakukan di luar tadi soal programming ya? Ya. Sebetulnya kalau saya sih, kalau secara profesi memang bisa disebut mungkin namanya social researcher kali ya. Memang yang saya selalu bikin riset tentang mungkin karena ini saya juga sempat mention tadi kan, saya memang impact campaign atau impact distribution di Indonesia itu juga sebenarnya belum jadi common practice gitu ya. Nah, sebetulnya yang kalau secara profesi saya banyak ngerjain impact campaign. Tapi impact campaign. Kampanye dampak. Ya. Kampanye dampak. Jadi itu kan sebetulnya untuk kampanye dampak ini sebetulnya kan mediumnya banyak gitu ya. Bisa melalui film, bisa melalui musik, bisa melalui video, atau bisa melalui diskusi. Nah, ini sebetulnya kalau terlepas di film gitu ya, kalau saya coba untuk memilah bahwa apa yang saya kerjakan sekarang udah komplit, sebetulnya kekuatan saya lebih di bagaimana menganalisis masalah sosial dan juga bagaimana memecahkan masalah itu sendiri gitu, dengan medium apa atau apapun. Jadi kalau misalkan mau disebut profesi, mungkin lebih ke sana, lebih ke social researcher sih. Oke. Dan memang secara umum film dokumenter pasti akan melibatkan researcher ya, mau apapun itu detailnya ya. Artinya orang yang memang harus punya data untuk kemudian menjadi bahan perjalanan film selanjutnya. Dan mungkin karena Gugi sudah cukup lama berkecimpung di organisasi Indox, artinya Indox kan punya banyak sub program ya. Artinya ada program pendidikan selain pemutaran film, kemudian program inkubasi untuk proyek, dan
kemudian juga program apa lagi ya? Ya kebetulan saya juga berapa kali bantuin ya, memberikan workshop dan segala macam gitu. Nah, ada nggak hal yang bisa diceritakan atau mungkin bisa di-share di sini soal bagaimana sih orang kalau mau jadi dokumentaris tuh secara keterampilan seperti apa yang harus diasah, dan apa yang sebetulnya menjadi penting ketika kita bicara bahwa oke, saya mau berbicara atau berekspresi lewat medium dokumenter gitu. Ya, pertanyaan yang bagus sih, maksudnya karena banyak sekali saya banyak ketemu sama pembuat film dokumenter yang memang sebetulnya background-nya dari mana-mana ya. Ada yang dari visual antropologi, biasanya itu yang paling banyak itu dari visual antropologi sebetulnya. Tapi ada juga yang memang tadinya pembuat film komersil, atau misalkan ada juga dari banyak juga yang memang ya dari yang studinya di ilmu sosial, terutama di politik atau di social work biasanya. Menurut saya sih, kalau ini mungkin untuk first timer, untuk belajar menjadi dokumentaris itu sendiri, mungkin stepnya buat karya sebanyak mungkin sih, karena banyaknya biasanya banyak belajar dari karya-karya tersebut, karena selalu kalau misalkan pertama bikin film itu guru terbaik untuk bagaimana memoles diri sendiri untuk membuat karya lebih baik di karya selanjutnya. Tapi ini juga ini secara general ya, karena memang tantangan menjadi pembuat film dokumenter itu juga kalau di Indonesia kan pertama sekolah film itu belum banyak, jadi infrastrukturnya juga belum banyak ya. Dan meskipun ada beberapa organisasi yang ngasih workshop, itu juga belum bisa mengcover. Kalau misalkan kita lihat penduduk Indonesia kan 240 juta gitu. Tapi memang infrastrukturnya sangat lemah. Nah, jadi memang harus ada kombinasi tentang bagaimana banyak bereksperimen dengan proyek sendiri, dan juga pantengin juga atau mendekati organisasi-organisasi yang memang bergerak di bidang dokumenter. Indox itu sendiri sebetulnya mencoba untuk mendukung atau coba membangun ekosistem dokumenter itu sendiri. Jadi biar jelas jadi ada beberapa step di pembuatan film dokumenter itu yang kita identifikasi sebetulnya apa sih yang kita bisa bantu di step-step ini. Maksud saya kalau ngomongin ekosistem sendiri kan ada talent building, ada juga bagaimana mendapatkan pendanaan, ada juga distribusi nanti. Nah, itu semua cycle ini kita sebetulnya ada beberapa program yang memang coba untuk mendukung di setiap step ini. Tapi ya memang ini ini tugas besar, dan kita sebetulnya nggak bisa nge-cover semuanya. Tapi sekarang kita mencoba untuk ada porsi di setiap step ekosistem ini yang bisa kita bantu. Oke, menarik sekali. Mungkin setelah ini kita akan bahas lebih lanjut tentang program dari Indox. Mungkin Gugi bisa cerita. Jangan kemana-mana, masih di Jurnal Sinema. Kita kembali lagi setelah ini.